Inna ad-dina 'indallahil Islam. Iya, saya ngerasanya kayak ya misalnya ada orang yang meninggal ya, karena saya berkeyakinan saat itu bahwa surga neraka itu nggak ada, jadi orang meninggal itu ya jiwanya hilang. Jadi kayak file di komputer yang dihapus, udah ya hilang begitu aja. Di-delete gitu ya. Iya, di-delete udah, nggak Dan ada surga. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Masjid Al-Ikhlas Berkoh Purwokerto bersama seorang yang sebelumnya memeluk agama Katolik, kemudian sempat menjadi ateis selama 4 tahun dan pada akhirnya menemukan fitrahnya sebagai seorang muslim. Bagaimana sih perjalanan hijrahnya? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Alhamdulillah akhirnya ya kita bisa sharing hari ini. Iya. Mungkin perkenalkan diri dulu Om, silahkan sama background ya, background keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty. Background keluarga saya terlahir dari keluarga Katolik yang cukup taat. Lalu saya sekolah di SD Katolik juga, SMP-nya juga SMP Katolik, SMA-nya saya masuk SMA negeri, dan sempat saat kuliah saya sempat jadi ateis. Keluarga saya keluarga keturunan Chinese, keluarga Tionghoa, dan memang mayoritas keluarga saya agamanya Katolik. Dan Katolik yang taat ya Om ya? Iya. Cuma kalau di Katolik itu kan bukannya sudah dijamin masuk surga ya? Kalau di ajarannya, apa kegelisahan yang Om rasakan sampai memutuskan pindah menjadi ateis? Oke. Jadi dulu itu waktu sekolah, waktu masih SD, SMP Katolik itu saya seorang Katolik yang cukup taat, rajin ke gereja, terus ya ikut kajian-kajian Katolik itu. Dan memang di Katolik memang ada jaminan masuk surga ya. Tapi di satu titik ketika saya kuliah, terus saya mulai banyak bergaul, banyak teman-teman, terus saya juga hobi baca ya. Saya baca-baca buku filsafat, di situ saya mulai tergoyahkan. Dan saya berpikir saat itu bahwa Tuhan itu nggak ada. Jadi di satu titik saat kuliah itu saya akhirnya dari Katolik berubah jadi ateis. Saya tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada. Karena dari bacaan-bacaan itu ya? Iya. Saat kuliah, buku-buku filsafat. Nah, di ateis itu kan tidak ada larangan ya? Dalam artian bebas. Iya. Tidak ada hukum halal haram, tidak ada aturan syariat yang sebagai rambu-rambu kita mana yang baik, mana tidak ada track yang ini yang untuk menuju ke sumber gitu, sumber pencipta gitu kan, atau kalau dalam Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Menikmati sekali atau gimana Om? Jadi waktu awal-awal itu saya sangat menikmati ya, karena apa ya, nggak ada aturan Betul. Dan ya karena nggak ada aturan, Tuhan itu nggak ada, dosa itu kan nggak ada, surga neraka itu kan nggak ada. Jadi ya saya hidup sebebas-bebasnya, nggak ada aturan. Dan awal-awal emang saya cukup menikmati, dan itu berlangsung kurang lebih 4 tahun. Hingga pada satu titik itu saya mulai berpikir, kayaknya nggak bisa deh saya selamanya seperti ini. Dan ada sebuah titik jenuh karena memang terlalu bebas sekali ya Bebas yang betul-betul bebas itu ternyata juga nggak enak. Dan saya merasa ini kayaknya saatnya saya untuk menentukan. Saya nggak mau nanti kalau saya tetap seperti ini, tetap menjadi ateis, terus saya meninggal, nanti saya akan dimakamkan seperti apa? Iya. Jadi setelah itu saya mulai melakukan pencarian. Terus awal mulanya untuk melakukan pencarian itu agama Islam itu kayaknya jadi pilihan terakhir banget Kayaknya malah bukan menjadi pilihan deh saat itu.
saya memutuskan untuk mencoba mencari di agama-agama yang lain. Saya ingat pas awal-awal itu saya berusaha mempelajari agama Buddha karena ada teman saya yang agamanya Buddha. Cuma setelah saya ngobrol-ngobrol, terus saya tanya-tanya, di hati saya tuh nggak cocok. Kayaknya bukan ini yang saya cari. Terus setelah itu saya sempat kerja di Bali. Saya punya teman sekamar orang Hindu. Terus saya juga nanya-nanya kan, saya penasaran tentang agama Hindu. Ternyata sama aja, saya nggak ngerasa ada kecocokan di situ. Gitu. Jadi ketika ateis sangat menikmati, Iya. tapi saking bebasnya sampai di titik jenuh ya. Iya. Ini mau kemana nih? Mau dibawa kemana? Saya nanti ketika meninggal mau seperti apa? Cuman Umu bilang bebas tuh kebebasan seperti apa yang Umu rasakan? Yang Umu lakukan? Kayak misalnya zaman kuliah ya kadang kan minta uang semesteran apa gitu ke mama. Itu kadang saya ada nakal-nakalnya Dan itu nggak ada rasa bersalah loh karena bagi saya itu ya Sah-sah aja. sah-sah aja. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa, iya. Padahal itu kan salah. Betul. Tapi saat itu saya merasa ya nggak apa-apa lah. Nggak ada dosa, ringan gitu rasanya. Maksudnya nggak ada rasa terbebani ketika kita melakukan hal yang sebenarnya salah. Dulu saya juga sering pulang malam, pernah juga pulang pagi. Allahu Akbar. Ya karena ngerasa nggak ada aturan gitu Dan memang terus terang aja zaman dulu itu kayaknya kayak penghormatan saya ke orang tua tuh kayak kurang. Saya merasa acuh karena saya merasa saya bebas kok, dosa itu nggak ada kok. Gitu. Jadi nggak ada pahala, nggak ada dosa ya? Iya, nggak ada. Udah nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya udah, terserah saya mau ngapa-ngapain gitu. Betul-betul ya bebas lah semauku. Gitu. Iya, karena kalau kayak saya kan hanya mendengar aja ateis tuh, tapi apa sih yang mereka rasakan ketika menjalani meyakini mereka tuh ateis gitu, melepaskan diri dari ikatan-ikatan atau rambu-rambu. Terus sebenarnya apa sih yang mereka rasakan? Itu yang selalu ada di benak saya. Makanya ketika mengenal Umu dan pernah menjalani itu, penasaran juga sih. Ternyata seperti itu ya. Iya, saya ngerasanya kayak ya misalnya ada orang yang meninggal ya. Karena saya berkeyakinan saat itu bahwa surga neraka itu nggak ada. Jadi orang meninggal itu ya jiwanya hilang. Jadi kayak file di komputer yang dihapus, udah ya hilang begitu aja. Di-delete gitu ya. Iya, di-delete udah, nggak Dan ada surga, nggak ada neraka. Tidak ada kehidupan setelah kematian tuh Iya, nggak meyakini ada. itu. Tidak meyakini itu. Itu. Nah, saya penasaran nih ketika Umu beragama Katolik, lalu pindah ke ateis, sangat menikmati sampai di ujung di titik Umu jenuh dengan kebebasan itu sendiri. Dan Umu mulai belajar Buddha, mulai belajar Hindu, dan bahkan Islam pun nggak ada di daftar pencarian. Udah mulai pencarian nih, tapi nggak ada di daftar. Kalau bisa terakhir. Kenapa sih Apa yang ada di benak Umu saat itu tentang Islam? Karena saat itu saya berpikiran kalau Islam itu identik dengan hal yang negatif Jadi apa yang diberitakan di media sosial kan juga mendukung seperti itu. Islam itu identik dengan teroris, dengan kemiskinan, dengan kejahatan. Terus kayaknya kok enggak gitu bagi saya saat itu bukan pilihan saya. Dan dari selentingan-selentingan yang saya tahu dari teman-teman saya, Islam itu kayaknya kok ketat banget, kayaknya ribet saat itu. Itu termasuk yang ada dalam pikiran saya saat itu. Makanya nggak masuk list. Gitu. Ribetnya tuh seperti apa? Ribetnya yang dulu saya tahu tuh istri aja mau pergi harus pamit suami, izin. Nggak boleh, ya nggak pergi. Kalau pergi dosa. Terus orang Islam kok sholatnya, ibadahnya gitu ya, ibadahnya sehari 5 kali, ribet banget sih. Dan harus
pakai yang perempuan harus pakai mukena, harus wudu dulu, tuh bagi saya itu ribet. Jadi saya pikir agama kok ribet banget. Sementara dulu di Katolik kan ke gereja kan seminggu sekali Seminggu aja. sekali, Iya, ya. makanya saya selintingan dikit-dikit dapat dari teman yang agama Islam kan, saya lihat-lihat kegiatannya sehari-hari juga kalau pas lagi main. Ribet banget sih. Dikit-dikit bentar-bentar sholat gitu. Jadi kayaknya ya selain karena pandangan negatifnya secara umum itu, agama Islam itu saat itu saya nilai ribet. Terus gimana Om sampai di titik agama yang justru sangat Umu hindari, agama yang Umu anggap ribet, yang bahkan kalau bisa dibilang enggak deh gitu ya, itu gimana sampai Umu mulai jatuh cinta dengan Islam? Jadi saat itu setelah kuliah saya sempat dapat kerja di Bali. Terus yang sampai ketemu teman saya agama Hindu itu, terus saya belajar agama Hindu dan nggak cocok ya. Saya saat itu masih bawa buku-buku filsafat saya, masih baca-baca. Dan saat itu saya ketemu sama yang sekarang jadi suami saya Jadi beliau itu orang yang cukup ibadahnya teratur, tutur katanya juga sopan. Terus dia penasaran saat itu, kok kamu nggak percaya Tuhan sih? Terus dia ngomong, kalau Tuhan itu nggak ada, gimana kita bisa ada sih, gitu kan? Terus beberapa pertanyaan yang cukup memancing keingintahuan saya Dia kasih contoh aja, misalnya kayak kita manusia, kita nggak bisa memikirkan bahwa Tuhan itu seperti kita, Tuhan itu di luar jangkauan kita, tapi Tuhan itu ada. Bayangan simpelnya lah, tukang kayu bikin meja, seandai kata meja itu dikasih pikiran, apakah meja itu bisa berpikir bahwa yang bikin dia itu wujudnya sama kayak dia? Kan enggak seperti itu. Sebenarnya pertanyaan yang simpel seperti itu, tapi saat itu mulai Kebuka. Iya, mulai menggugah hati saya, iya juga ya, gitu kan. Terus saya berhenti kerja di Bali, saya pergi ke Bogor. Nah, di Bogor itu prosesnya mulai berjalan. Jadi setelah di Bali, buku filsafat itu saya singkirkan semua. Saya berusaha untuk mengenal lebih jauh tentang Islam, walaupun masih ada sedikit pertentangan. Kayaknya, aduh janganlah, kayaknya jangan masuk Islam lah. Tapi sisi lain, kayaknya aku pengen tahu gitu. Mulai penasaran. Tapi dalam hati masih menolak. Iya. Dan karena memang betul ya, hidayah itu hadir buat orang yang mencari. Betul. Ketika saya melakukan pencarian, saat itu alhamdulillah Allah mulai membukakan pintu hidayah bagi saya melalui orang-orang di sekitar saya, Jadi di Bogor itu saya kerja, terus saya punya teman kos yang semuanya secara tidak sadar memang membantu proses saya menemukan jati diri saya, proses saya kembali ke fitrah. Gitu, Jadi dulu itu di kos-kosan ada 5 anak termasuk saya. Terus kita sering nonton TV bareng ya, Dan di depan kos-kosan itu ada masjid. Kalau maghrib adzan gitu, teman-teman langsung membubarkan diri, Saya awal-awal kan bingung, ini kok pada bubar sih, ngapain? Kan acara TV-nya belum selesai, kita lagi nonton kuis atau nonton apa gitu kan belum selesai. Kok pada bubar? Jadi setiap azan, Iya, maghrib bubar bubar. Terus kan saya nggak enak sendiri, jadi saya matiin juga TV-nya kan. Saya masuk ke kamar, dan karena saat itu kos-kosannya sederhana sekali, jadi kamar satu dengan kamar yang lain itu hanya terpisahkan triplek. Saya bisa dengar aktivitas di kanan kiri kamar saya. Saya dengar, oh iya, pantesan mereka masuk. Mereka ternyata sholat. Terus, oh mereka ternyata habis itu ngaji, baca Quran. Iya, baca Quran. Kanan kiri alhamdulillah aktivitasnya sama gitu. Oh ngaji, saya dengar gitu kan. Jadi karena triplek, otomatis aktivitasnya
terdengar banget terdengar ya. walaupun suaranya lirih, suara ngajinya kan lirih tapi terdengar sekali. Oh iya, jadi ternyata mereka sholat terus ngaji, terus pelan-pelan saya makin penasaran kan, makin penasaran pengen tahu lebih jauh tentang agama Islam. Di situ saya punya teman kos yang seorang guru di Al Azhar, Oh, namanya Teh Nyai. Teh Nyai, Iya. Masya Allah. Dan di situ saya minta diajarin sama Teh Nyai. Teh, saya mau dong belajar ini, baca Quran, ajarin Iqra gitu kan. Berarti memang bacaan Quran tuh masuk sampai ke relung hati ya. Tanpa disadari mungkin iya, betul. karena bikin saya sayup-sayup gitu kan, terdengar kan dari batas dinding triplek itu. Iya. Tapi udah memutuskan untuk belajar tuh, Masya Allah ya. Quran tuh berarti langsung masuk ke dan tapi saat itu sebenarnya masih ada sedikit rasa penolakan. Iya. Penolakan yang diiringi dengan rasa penasaran gitu, Terus oh ya boleh kalau kamu mau belajar Iqra, ayo gitu. Jadi diambillah buku Iqra-nya gitu kan, ini belajar. Ih kok susah ya Teh ya gitu kan. Ya karena kamu kan baru belajar, ntar lama-lama kan bisa kan terbiasa kan. Akhirnya ini nggak susah lagi gitu. Terus sering sharing-sharing tentang agama Islam. Cuma saat itu karena masih ada rasa penolakan ya jadi saya belum memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dari Bogor saya pindah, dapat pekerjaan di Pontianak. Saya tinggal di kawasan belakang masjid, terus kos-kosannya itu, ini masjidnya Masjid Agung di belakangnya. Kos-kosannya itu teman-teman memang macam-macam ya, ada yang muslim, ada yang non muslim. Tapi teman dekat saya muslim. Dan rasa penasaran saya kan masih ada gitu Jadi kadang saya ikut dia untuk ikut acara-acaranya dia. Dia kan gabung di ini kayak kumpulan muslimah gitu Jadi muslimah kumpul, ntar sharing, ntar bahas apa, terus sholat zuhur bersama gitu. ada kajian ya. Iya. Walaupun saat datang ke acara itu kan kadang bahasnya pakai ayat-ayat suci begitu kan, saya waktu itu nggak mudeng nggak ngerti. Cuma saya tetap duduk aja, dengerin, memperhatikan. Ketika tiba saatnya sholat zuhur, mereka sholat, saya duduk aja di pojokan ngeliatin gitu. Terus ada acara-acara, waktu itu saya kerja sebagai medical representatif, jadi promosiin obat-obat ke dokter. Dan ada dokter yang saya dekat juga, terus beliau juga tahu kalau saya tertarik untuk mempelajari Islam. Jadi ketika ada acara kajian atau apa, saya diundang. Kalau mau datang aja, nggak apa-apa gitu. Saya datang, cuma kan karena acaranya kajian Islam, saya merasa risih sendiri kalau saya nggak pakai kerudung. Jadi saat itu saya beli pasmina, bukan kerudung yang seperti ini. Pokoknya saya pikir yang penting rambut saya ketutupan. Kayaknya nggak enak ya di tempat seperti itu, saya kok beda sendiri. Jadi ya kerudungnya kerudung ala kadarnya dulu Saya hadir, terus waktu itu kayaknya bulan puasa apa ya. Jadi saat ada kajian saya dengerin. Karena campur bahasa Indonesia, campur ada ayat suci kan kadang ada yang saya nggak ngerti, tapi saya tetap aja dengerin. Terus ketika sholat jamaah ya saya lihat aja gitu nggak ngikut karena saat itu belum memutuskan. Coba makin kesini saya makin ada ketertarikan gitu ada ketertarikan, dan saya juga mulai dari diri saya tuh tertimbul percakapan gitu ya Jadi batin saya tuh ada percakapan sendiri. Iya betul. Saya perang merasa, batin ya. Iya. Ini kayaknya enggak, tapi kok nyaman gitu ya. Tapi janganlah masuk Islam masa gitu. Ada perasaan seperti itu, jangan sampai masuk Islam. Tapi kok agama Islam kayaknya emang yang benar gitu. Terus akhirnya ada satu titik saya
kayaknya ini harus memutuskan deh, nggak bisa lama-lama deh, nggak nunggu-nunggu nanti deh, nggak bisa gitu. Dah masuk Islam aja, belajar bisa sambil jalan. Oh. Karena memang saat itu saya juga sempat kepikiran, kalau saya meninggal mau gimana? Sementara kembali ke Katolik bagi saya udah nggak bisa, saya udah nggak cocok di sana. Dan agama yang lain seperti Hindu dan Buddha pun saya nggak cocok. Dan Islam itu, saya saat itu berpikir kayaknya ini yang tepat. Salah satunya dari Al-Quran ya Satu saya punya pikiran kayak kalau kitab suci yang lain, Alkitab Katolik di Indonesia bahasanya Indonesia, di luar negeri bahasanya kan menyesuaikan negara mereka ya masing-masing, mungkin pakai bahasa Inggris yang bahasa umum. Tapi kalau Al-Quran itu sendiri dimanapun bahasanya sama. Betul. Satu bahasa gitu kan. Dan saat itu saya baru mendengar sedikit tentang Nabi Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad itu kan bisa dibilang orang yang nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Kalau beliau yang ngarang-ngarang isi Al-Quran kok kayaknya nggak mungkin banget. Sementara bahasa di Al-Quran itu sendiri bahasa yang sangat indah ya. Betul. Mungkin kalau zaman sekarang yang bikin puisi itu nggak mungkin dibikin oleh orang yang nggak ngerti bahasa. Puisi itu harusnya dibikin oleh seorang pujangga yang ngerti bahasa. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa? Iya. Berarti kan memang Al-Quran itu bukan Murni. bukan bikinan. Memang betul Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada malaikatnya tuh melalui perantara itu Nabi Muhammad yang sahabat-sahabatnya yang menuliskan. Saat itu kan saya belum terlalu tahu tentang kisah Nabi Muhammad, cuma dengar dikit-dikit. Ya kan nggak mungkin banget gitu. Terutama tapi memangnya Al-Quran itu satu bahasa itu yang membuat saya merasa kayaknya memang ini yang benar. Dan nanti pelan-pelan sambil jalan. Jadi saat di Pontianak itu saya sempat pulang ambil cuti Natal Desember, kan biasanya sambung sama tahun baru. Saat itu saya udah membulatkan tekad saya harus masuk Islam. Masya Allah. Gimana pun caranya saya harus masuk Islam. Masalah nanti mama saya nggak setuju, keluarga saya komplain atau apapun belakangan. Saya udah dewasa, saya mau memutuskan untuk hidup saya sendiri. Akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Iya. Di mana itu Jadi waktu itu saya udah membulatkan tekad. Saya menghubungi teman saya waktu kuliah dulu. Saya menghubungi Ria, dia sahabat saya. Saya bilang, aku mau ke tempatmu, dia di Wonosobo. Aku mau syahadat. Hah? Ya bener. Dia kaget. Ya bener. Alhamdulillah dia gitu. Dia kayaknya seneng banget tuh kan. Iya bener, aku serius. Kapan? Udah saya janjian sama dia kan. Terus mamimu tahu nggak? Nggak. Udah kamu jangan ngomong-ngomong dulu. Mami nggak tahu. Kamu mau ke tempatmu dulu. Jadi saya ke sana, dari Pontianak saya naik pesawat ke Jogja, dari Jogja saya naik bis sampai ke Wonosobo. Di sana saya disambut keluarganya sahabat saya, keluarga Ria itu, ya mereka senang ya, dan mereka, apalagi background saya kan, saya orang Chinese gitu dan dulunya Katolik, jadi kayaknya hal yang luar biasa bagi mereka gitu Dan di sana saya dibantu. Saat itu saya belum punya, nggak persiapan kan harus pakai baju lengan panjang apa gitu, pokoknya yang tertutup ya. Jadi saya dipinjemin semuanya Dah di sana saya bersyahadat, disaksikan sama ayahnya sahabat saya tuh. Terus habis itu baru saya pulang ke rumah. Dan saat di rumah saya baru ngomong sama mama saya kan. Saya bilang, "Mah, jangan kaget ya. Sekarang saya udah beragama Islam." Saat saya bilang seperti itu, mama saya memang diam sebentar gitu, mungkin mencerna apa yang saya katakan. Tapi terus mama saya bilang, ya udah nggak apa-apa, itu kan sudah jadi pilihan hidup kamu. Oh ya udah. Masya Allah. Jadi saat itu memang nggak ada penolakan dari keluarga saya ya, apalagi mama saya sudah, ibaratnya saya udah terlanjur gitu kan, sudah syahadat kan, mau gimana lagi. Terus habis itu nggak lama setelah 2 tahun setelah saya berhijrah, saya menikah. Saat itu saya belum berjilbab saya belum berjilbab. Terus seiring berjalannya waktu, suami saya tuh nyuruh saya pakai jilbab kan.
Dek kalau keluar-keluar pakai jilbab gitu kan. Ya udahlah, satu saya hanya berpikir saya nurut sama suami gitu bukan dari hati kecil saya pengen berjilbab, bukan karena saya tahu bahwa menutup aurat itu kewajiban. Satu saya belum tahu karena saya belajarnya memang pelan dan proses belajarnya saya akui lambat saya pelan-pelan berjilbab. Tadinya jilbab saya kecil dan saya saat itu masih pakai celana panjang, pakai tunik, belum bergamis. Makin kesini saya kalau berjilbab tambah besar gitu dan sekitar 1,5 tahun setelah saya berjilbab atau 2 tahunnya saya pulang. Itu pertama kali mama saya dan keluarga besar saya lihat saya berjilbab. Nah di situ ada sedikit konflik. Mama saya sih dari depan oke-oke aja gitu ya tapi ternyata di belakang om saya, tante saya itu komplain. Itu kenapa sih Vera kan berpendidikan kok malah berjilbab, kan tahu keluarga kita ini non muslim. Betul. Gitu. Jadi ketika bersyahadat, mereka ya oke gitu ya, nggak masalah, tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi ketika melihat berhijab, di situ mulai ada penolakan. Satu saya juga aduh gimana ya, ini kan pilihan saya, emangnya kenapa sih kalau berjilbab gitu. Satu saya sudah mulai mengetahui bahwa jilbab itu kewajiban untuk menutup aurat. Ya udahlah, walaupun saya ada rasa sedih, ada rasa kecewa, tapi saya tetap nggak mungkin lah aku nggak mau bongkar pasang jilbab. Ini kan pertanggungjawabanku sama yang di atas dengan Allah ya. Iya, ngapain aku dengerin mereka tapi mengorbankan. Ini prinsip saya kan. Jadi terus saya tetap memakai jilbab saya dan makin kesini proses itu berjalan terus Saya sekarang kalau keluar selalu pakai gamis. Dan kaos kaki ini tadinya saya juga nggak pakai kaos kaki Saya pakai kaos kaki baru sekitar 3 tahunan ini Itu pun awalnya karena saya lihat teman-teman saya pakai kaos kaki ya, terus saya tanya, kamu pakai kaos kaki terus emang nggak panas? Terus dia bilang, kaos kaki kan aurat loh, biasain aja, nggak apa-apa dibiasain pakai. Terus karena saya dengar ngomongannya dia, ya udahlah saya coba pelan-pelan saya pakai dan ternyata ya nyaman. Dan saya sangat bersyukur sekali saya sudah dari titik ini. Istilahnya saya bersyukur saya bisa mendapatkan hidayah, bisa menjadi seorang muslimah, walaupun saya tahu saya itu masih jauh banget dari masih jauh banget untuk menjadi seorang muslimah, seorang perempuan yang soleha itu masih jauh banget. Tapi saya masih berusaha untuk belajar terus ke sana. Masya Allah. Jadi yang dulu ngerasa ribet gitu ya, tapi sekarang justru jalani. Iya. Ketika berhijab, yang dulu berhijab tuh dianggap kok ribet banget ya, harus ditutup-tutup. Iya. Kok ribet ya kalau keluar rumah harus pamit gitu. Iya. Sekarang bagaimana rasanya Sekarang memang benar, tak kenal maka tak sayang ya Dulu saya berpikiran ribet karena saya nggak kenal, saya nggak tahu. Sekarang setelah saya tahu bahwa Islam itu memang betul-betul indah, ajarannya itu mengatur semuanya ya Betul. Jadi nggak ada rasa ribet Masya Allah. Karena aturan yang dibuat itu memang kan untuk kebaikan kita semua Jadi sayang sekali kalau ada orang di luar sana yang yang mungkin menolak menutup hati dulu, nggak mau belajar. Padahal kalau mereka mau membuka hati dan mereka mau belajar dan mereka tahu, pasti mereka akan jatuh cinta sama Islam dan merasakan keindahannya. Iya, saya merasa nyaman dengan keadaan saya sekarang. Saya merasa lebih dari batin saya merasa lebih tenang. Terus saya merasa hidup saya lebih tertata. Ya, memang betul Masya Allah. Ketika kita menjalani dengan sungguh-sungguh dan niat karena Allah, semua terasa ringan ya. Iya. Yang dulu dirasa ribet tuh justru nggak ada ya. Nggak ada. Jadi satu kebutuhan. Iya, betul. Kebutuhan yang ya simpel sih, kayak kaos kaki ya, hal yang kecil gitu, yang banyak justru diabaikan. Tapi ketika kita sudah membiasakan dan nggak make, itu rasanya kayak ada yang hilang. Nggak bisa, saya sama sekali nggak bisa. Iya, Sekalipun ada yang aneh ya. Ada yang aneh. Sekalipun saya keluar, ada tukang sayur di depan rumah,
saya tetap harus pakai kaos kaki. Soalnya kalau nggak pakai kayak berasa telanjang gitu kali ya, ya, kayak Iya, betul. nggak bisa. Ada yang kurang. Sebegitu Allah menjaga seorang muslimah ya. Oke alhamdulillah ya, Masya Allah kalau dengar dari cerita betapa perjuangan untuk mendapatkan hidayah ya. Nah, ada nggak sih orang-orang yang dalam artian berperan dalam mendapatkan hidayah itu? Kalau orang-orang yang berperan dalam memperoleh hidayah ini banyak sekali Dari yang di Bogor ada Teh Nyai tadi yang saya sebut, beliau yang ngajarin Iqro. Terus sahabat saya Ria, Fitroh. Terus ada juga Mbak Eka yang di Pontianak, Ayudi di Pontianak juga. Terus juga ada Mbak Upi, ada sahabat saya juga Dewi, teman kuliah. Banyak Banyak ya. Jadi memang orang-orang itu Allah kirim ya. Iya. Itu kan kita maksudnya tidak terjadi begitu aja. Pasti ada hikmah di balik itu kenapa Allah mempertemukan dengan orang-orang seperti itu. Jadi mereka support banget. Ketika masa pencarian itu support banget mereka ya. Iya, alhamdulillah Allah mengirimkan mereka untuk saya ya ya. Jadi mereka yang membuat saya mengarah ke apa yang sekarang ada pada diri saya untuk mendapatkan hidayah.